Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api yang foto. Yang terhormat Pak Kasat Reskrim, Pak Kasih Humas, rekan-rekan media cetak, media elektronik, koran. Pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam rangka rilis peristiwa pencabulan dengan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf G Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi memang kebetulan korban masih umur 16 tahun, kategorinya masih di bawah umur. Jadi peristiwanya tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Jadi TKP-nya di rumah pelaku di daerah Karangampel, Dusun Tampir Wetan, Kecamatan Candi Mulyo. Jadi korban atas nama APK, kemudian umur kurang lebih 16 tahun. Kemudian barang buktinya satu potong celana jeans warna biru tua, kemudian satu potong jaket jumper warna abu-abu, satu potong kaos warna putih dengan ciri gambar bebek dan tulisan daki trafik. Kemudian satu potong celana pendek warna biru dengan motif kotak-kotak dan satu potong celana dalam warna abu-abu dengan merek Hotline. Tersangka AS alias D, jadi umur kurang lebih 19 tahun. Jadi tersangka sudah kategorinya dewasa. Jadi kerugiannya mengakibatkan luka pada bagian dubur ataupun anus korban. Jadi kronologi kejadiannya memang bermula dari tanggal 7 September. Jadi memang korban yang mencoba berkomunikasi dengan tersangka. Jadi memang korban menyebut dirinya gabut ataupun lagi membutuhkan teman cerita. Kemudian yang bersangkutan janjian untuk main ke rumah pelaku. Kemudian itu jam 1 sekitar jam 1 sudah tanggal 8 September korban datang ke rumah pelaku karena menceritakan dirinya lagi tidak nyaman dan sebagainya. Akhirnya pelaku menawarkan kopi kepada korban. Nah, di dalam kopi katakanlah mereknya tertentu itu dicampurkan obat penenang, kemudian diminum oleh korban. Kemudian caranya korban mengecek apakah caranya pelaku mengecek korban apakah efek obat ini sudah bekerja. Dia pura-pura ngomong, dasku saiki mumet deh. Ini si pelaku dijawab juga sama si korban, yo mas podo dasku yo mumet gitu. Jadi caranya pelaku ini mengecek apakah efek obat tidur ini sudah bekerja dengan cara seperti itu. Kemudian ditunggu beberapa saat, baru oleh pelaku korban ini digerayangi, dicumi, dicupang segala. Jadi sampai dengan akhirnya korban atau pelaku melakukan perbuatan kekerasan berupa perbuatan sodomi. Jadi pada saat korban atau pelaku melakukan, korban sudah pada tidak sadar karena pengaruh obat yang dicampurkan ke dalam kopi. Kemudian pagi harinya korban pulang ke rumah, orang tuanya mendapati korban kok banyak cupangan di leher dan sebagainya. Akhirnya orang tua korban menanyakan kepada korban apa peristiwa yang terjadi. Akhirnya si korban menceritakan, akhirnya orang tua korban melaporkan kepada Polresta Magelang. Jadi pada saat pelaku melakukan perbuatan tersebut memang menjebak korban dengan memberikan minuman yang kategorinya minuman kopi yang sudah dicampuri
obat penenang. Nah, ini setelah kita lagi mencoba menelusuri jenis obat penenang apa yang mengakibatkan si korban sampai dengan tidak sadar. Kalau barang bukti tadi sudah kita sampaikan di atas. Jadi kalau upaya ya kita melaksanakan pemeriksaan, sementara kita memastikan visum korban. Berkaitan dengan peristiwa tersebut, jadi ancaman hukuman terhadap pelaku, ancaman hukumannya 15 tahun hukuman penjara dan hukuman denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah. Jadi ancaman hukumannya 15 tahun hukuman penjara. Tersangka sudah kita amankan dari kemarin, sudah kita tahan. Tersangka kita tangkap dan kita tahan di Polresta Magelang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan peristiwa pencabulan ataupun sodomi yang memunculkan korban anak di bawah umur. Dan yang paling utama kita sebenarnya masih mendalami apakah masih ada korban-korban yang lain. Karena kalau menurut keterangan pelaku, bahwa pelaku itu juga merupakan korban yang cukup lama. Jadi ini juga seperti biasa bahwa rata-rata para pelaku ini adalah korban dari peristiwa yang sebelumnya. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan? Dan bagaimana hubungannya antara korban dan pelaku ini apa ya? Apakah mereka tetangga atau apa? Kemudian ancaman hukumannya berapa tahun? Ancaman hukumannya 15 tahun, denda maksimal 300 juta rupiah. Antara korban dan pelaku tidak ada hubungan apa-apa. Jadi memang yang ngechat pertama adalah si korban, karena dia gabut atau apa, korban juga nggak tahu, dapat teman-teman pelaku dari mana juga nggak tahu. Tiba-tiba dia ngechat si pelaku. Kemudian malamnya datang ke rumahnya pelaku, korban datang ke rumahnya pelaku. Masih sama-sama orang Magelang ya? Sama-sama orang Magelang. Itu berapa biji dan yang dicampurkan ke kopi? Sementara masih kita dalami, karena kita kalau korban kan merasa ya hanya satu, tapi kan kita masih memastikan yang jelas ada kopi tertentu yang dibuat sama si pelaku diberikan kepada korban. Kalau saya balik ke situ. Oh, itu nggak salah ya. Selain dan tes, selain korban ada berapa? Saya dia ada lagi. Kalau dulu sama-sama suka itu Sama siapa? saya diajak dulu pertama kan pas kepo itu tanya temennya yang kayak gitu, terus tanya, dikasih tahu, diajak, terus dikenalin temennya, diajak temennya itu, terus dikenalin lagi ke temennya, diajak temennya lagi. Kamu? Iya. Sejak umur berapa kamu jadi korban itu? Sejak umur berapa? Saya kalau korban sejak kecil dari kelas 2 atau 3 SD gitu. Pernah cerita ke orang tua, tapi orang tua tidak percaya. Terus saya keceplosan ke pelaku itu, dia ngancam kalau cerita lagi mau lebih parah lagi. Terus yang korban kedua, saya pas lulus SD itu ke pesantren, selesai dari keluar dari pesantren nyari kerja. Katanya orang Semarang nawarin kerja, disuruh ketemu dulu, mah diikat tangannya, dipaksa gitu juga. Terus ya. Jadi memang pelaku ini juga korban sejak kecil itu saja. Korban dari apa Pak? Maksudnya saudaranya atau dari Orang luar, ya kalau kita dengar itu kan dari orang tidak dikenal dan sebagainya kan dia juga korban. Kayak dari contoh dia mencari pekerjaan di Semarang, ternyata juga dia diperlakukan yang sama seperti itu. Tapi kalau untuk hubungannya si A sama si ATK ini dari sebelumnya Kalau teman sama atau keluarga? Tidak ada hubungannya. Dia korban ngechat kepada pelaku dulu, terus ada peristiwa tersebut. Kok kenalnya gimana? Makanya saya bilang bahwa korban ini juga bingung dapat kontak dari nomornya siapa. Memang korban ngechat dulu kepada pelaku. Kemudian karena merasa gabut, minta bermain ke rumahnya si pelaku. Dan sama rumahnya pelaku. Dan korban akhirnya malam jam 1 datang ke rumahnya pelaku. Sama pelaku disiapkan kopi dicampur dengan obat penenang. Obat penenangnya beli di mana? Di rumah sakit Aisyah. Berapa banyak yang kamu campurkan di kopi itu? Cuma satu, tinggal sisa itu satu, Mereknya apa? Tahu? nggak tahu, lupa. Soalnya Warnanya apa? nggak kuning putih itu. Satu Kayak- butir? Iya, itu pas Kamu saya minum obat penenang terakhir kapan? Kamu? bulan Juni. Terakhir itu tinggal sisa satu, mau udah nggak mau konsumsi lagi, takut kecanduan udah.
Memang kalau minum itu pusing ya? Kalau saya nggak pusing. Tapi kalau korban ini kamu lihat memang langsung nggak sadar? Ya ada setengah sadar gitu. Ustaz sadar tapi mas? Iya. Itu obat sudah disiapkan sejak berapa lama? Enggak, dari kan sisa dia kan beli obat terakhir kan bulan Juni mengkonsumsi, jadi sisa obat dari bulan Juni 2024 bukan mempersiapkan. Obat itu kan memang biasa dikonsumsi sama tersangka untuk menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa itu obat penenang, dan efek obat penenang itu kan pasti membuat korban atau siapapun yang meminum pasti tidur itu. Jadi kerjanya apa, Dan? Kerja apa? Masih pengangguran. Pengangguran. Awal meneh. Kalau korban tadi masih pelajar? Masih pelajar. Umur 16 tahun. 16 tahun pelajar lah. SMP atau Pelajar saja. Yang lain? Cukup? Cukup. Wes lebok no. Ini dengan Bang. Kiri dan Cukup? cukup.